Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sahabat AP dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Muhtaromi, Bidang Suara pada Persikatan Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari belajar perpajakan sebagai WAPU, yaitu dengan melakukan simulasi worksheet perpajakan sebagai WAPU. Baik, di hadapan kita sudah terpampang sebuah worksheet perpajakan WAPU yang ini bisa digunakan sebagai bahan latihan oleh bendahara pengeluaran, BPP maupun PPSPM. Ini adalah transaksi yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar latihan di worksheet. Dari transaksi ini kita bisa mengidentifikasi pertama adalah jenis pajaknya. Setelah itu nanti kita lanjutkan ke tarif dan seterusnya. Oke, mungkin kita mulai dulu dengan identifikasi jenis pajaknya ya. Ke soal nomor 5. Membayar tagihan yang diajukan oleh CV Bangun Perkasa yang memiliki izin usaha konstruksi kualifikasi kecil, PKP dan ber-NPWP dengan nilai 45 juta atas pekerjaan pengecatan gedung. Ini masuk jasa konstruksi, berarti kita kenakan PPh pasal 4 ayat 2. Karena kualifikasi kecil, berarti tarifnya nanti 2%. Kemudian karena jasa konstruksi adalah jasa kena pajak, maka kita juga pungut PPN-nya. Itu ya untuk identifikasi transaksinya. Mudah-mudahan cukup jelas sehingga dapat kita lanjutkan ke form worksheet-nya. Nah ini form worksheet-nya. Baik, untuk soal nomor 5, pekerjaan pengecatan asrama kepada CV Bangun Perkasa. Tadi identifikasi pajaknya adalah PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN. PPh pasal 4 ayat 2 untuk pekerjaan pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan oleh usaha kecil, tarifnya adalah 2%, kemudian menengah 3% dan tanpa kualifikasi 4%. Karena ini usaha kecil ya, maka tarifnya adalah 2%. Kemudian PPN-nya 10%. Kemudian dasar pengenaan pajaknya adalah 100/110 kali 45 juta. Atau sama dengan 40.909.091. Ini adalah DPP-nya. Untuk PPh maupun PPN sama DPP-nya. Setelah kita mengetahui tarif dan DPP-nya, maka kita bisa menghitung berapa pajak terutangnya. Untuk PPh pasal 22-nya 2% kali 40.909.091 sama dengan 818.182. Sedangkan untuk PPN-nya ini 10% kali 40.909.091 ini sama dengan 4
090 091. Oke ya, ini untuk perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN-nya. Kemudian kita lanjutkan ke batas waktu penyetoran. Batas waktu penyetoran adalah 7 hari dari pembayaran. Karena dibayarkan tanggal 12 Januari, maka disetorkan tanggal 19 Januari paling lambat. Baik PPN maupun PPh sama. Kemudian untuk batas waktu pelaporannya sama, yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Baik PPN maupun PPh pasal 4 ayat 2 sama, tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian kode akun pajaknya untuk PPh pasal 4 ayat 2 adalah 411128. Sedangkan PPN adalah 411211. Sedangkan untuk kode jenis setorannya untuk PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, ini kodenya adalah 409. Sedangkan PPN-nya sama dengan sebelumnya, untuk pemungut APBN adalah 910. Kemudian untuk atas nama setorannya, untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini atas nama Satker atau Pusdiklat. Kemudian untuk PPN-nya ini atas nama rekanan, yaitu CV Bangun. Kemudian kalau jumlah pembayaran atau jumlah kwitansinya di atas 5 juta, maka kita tempel materai sebesar 10.000. Oke ya, untuk pembahasan nomor 5, soal nomor 5 seperti itu kurang lebih. Jadi kita pungut PPh pasal 4 ayat 2, 2% dan PPN 10%. Untuk DPP-nya ini 100/110 kali jumlah pembayaran termasuk PPN, 45 juta, atau sama dengan 40.909.091. Sedangkan untuk DPP, PPN-nya juga sama, 40.909.091. Kemudian untuk jumlah pajak yang dipotong, PPh pasal 4 ayat 2, 2% kali 40.909.091 sama dengan 818.182, dan PPN-nya 10% kali 40.909.091 sama dengan 4.090.091. Kemudian untuk batas waktu penyetorannya, kalau ini dibayarkan melalui UP, bisa aja kan ya, di bawah 50 juta masih bisa dibayarkan melalui UP. Meskipun idealnya ya menggunakan LS. Kalau menggunakan LS pada hari yang sama dengan terbit SP2D, kalau menggunakan UP berarti 7 hari setelah pembayaran, tanggal 19 Januari. Sama untuk PPh pasal 4 ayat 2 maupun PPN-nya. Sedangkan batas waktu pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya, yaitu 20 Februari. Kemudian untuk akun PPh pasal 4 ayat 2 ini 411128, sedangkan PPN 411211. Sedangkan untuk kode jenis setorannya, PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi 409, sedangkan PPN 910. Setorannya atas nama Pusdiklat untuk PPh pasal 4 ayat 2 dan CV Bangun untuk PPN. Kemudian karena pembayarannya di atas atau kwitansinya di atas 5 juta, maka ini kita kenakan materai 10.000. Oke ya, untuk jawaban soal nomor 5 kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas.